Pernahkah teman-teman merasa coding jadi lambat karena harus cari Google terus-menerus? Bayangkan kalau misalnya ada sebuah text editor yang bisa membantu kita menjawab pertanyaan yang belum kita ketahui, memberikan solusi, serta menulis kode dari program kita. Dan inilah dia yang namanya Cursor AI, sebuah text editor berbasis AI yang bisa membuat coding kita menjadi lebih cepat. Dan bagaimana cara kerjanya? Mari kita simak di video berikut ini. Sebelum memulai video ini, saya ingin mengabarkan produk VPS baru yang dimiliki oleh ID Cloud Host, namanya adalah VPS Extreme. Teman-teman bisa menuju ke bagian Virtual Machine, kemudian masuk ke bagian bawah. Di sana ada beberapa pilihan, ada Basic, Intel Extreme, dan juga AMD Extreme. VPS Extreme ini dilengkapi dengan teknologi NVMe yang menawarkan kecepatan dan juga stabilitas terbaik, dilengkapi dengan IOPS yang tinggi, High Performance Processor, dan Dedicated Resource dengan arsitektur CPU yang scalable dari Intel, AMD, serta storage NVMe. Layanan ini memberikan powerful performance yang efisien. Di antara keunggulan dari VPS Extreme ini adalah performa yang tinggi hingga 6 kali lebih cepat, kemudian pembayaran yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan, dukungan kepada S3 Compatible Object Storage, serta dilengkapi dengan Manage Database dan juga Apps Catalog. Silahkan bisa dipesan produk baru dari konsol idcloudhost.com ini, kemudian lanjut kita masuk ke tutorial kita. Oke, yang pertama silahkan bisa teman-teman buka di browser, alamatnya adalah di cursor.com. Jadi Cursor AI ini adalah code editor yang dibekali dengan kemampuan AI atau Artificial Intelligence. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memberikan dukungan produktivitas dan juga memberikan proses yang lebih sederhana dalam hal coding. Dan kode yang dimiliki di text editor Cursor AI ini adalah pengembangan dari Visual Studio Code. Jadi dia ditambahkan dengan kemampuan AI dari yang sebelumnya hanya Visual Studio Code saja. Nah, sehingga nanti ketika kita menggunakan dari code editor Cursor ini, dia bisa memberikan kita saran, memberikan informasi tentang error yang ada, dan juga memberikan optimasi dari kode kita. Berikutnya, silakan teman-teman akses ke bagian atas. Di sana ada sebuah tombol, ada tombol download ya. Dan tentu saja downloadnya sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Kalau teman-teman menggunakan Windows, tinggal diklik saja. Kemudian kalau nanti untuk filenya sudah terdownload, bisa di double klik ya. Nanti dia akan melakukan proses instalasi dari Cursor. Nah, ketika teman-teman menggunakan sistem operasi yang lain, entah menggunakan Mac ataupun menggunakan Linux, silahkan disesuaikan caranya sehingga bisa terinstall kursornya di laptop atau di komputer masing-masing. Berikutnya silahkan dibuka kembali untuk kursornya ya, dan kita akan membuat project terlebih dahulu. Saya akan membuka sebuah folder, saya pilih file, kemudian open folder. Kita akan membuat folder misalnya di bagian desktop. Saya akan membuat folder baru, misalnya namanya adalah website minus sederhana begini. Kemudian saya klik di bagian create, kemudian saya klik di bagian bawah ada tombol open ya. Saya klik di bagian open, maka nanti project website sederhana kita akan terbuka di Cursor. Nah, teman-teman, di project ini kita akan membuat website sederhana tanpa coding ya, dan kita akan menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh Cursor. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah membuka fasilitas chat ya, CHAT ya, atau chatting begitu, dengan Cursor. Nah, caranya bagaimana? Caranya silahkan ketikkan di keyboard masing-masing dengan Ctrl diikuti dengan huruf L. Ctrl L begini. Maka nanti akan terbuka form, di mana yang terbuka adalah form chat ya. Nah, di bagian form chat ini kita bisa memerintahkan kursor apa yang akan kita kehendaki. Misalnya, saya akan menuliskan buatkan saya halaman web dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Saya tambahkan lagi di bagian belakangnya, saya adalah seorang programmer. Tampilkan web, buatkan saya web portofolio misalnya. Ya, kemudian saya klik di bagian kanan ada tombol send ya. Silakan bisa diklik di bagian tombol send, atau kalau kita lihat di sini ada tulisan default ya. Nah, default ini apa? Default ini adalah semacam model atau engine yang kita gunakan. Ada Cloud Sonnet ya, kemudian ada Cloud yang versi 37, 37 Sonnet, dan sebagainya. Ada juga GPT, ada juga GPT-45 Preview ya. Nah, kita gunakan yang default saja. Kalau sudah seperti ini, kita klik saja di bagian tombol send, maka nanti dia akan membuatkan script kita, di mana scriptnya sesuai dengan yang kita kehendaki.
Nah, di mana scriptnya adalah script web portfolio. Oke, proses membuat dari 3 buah file sudah. Filenya adalah file index.html, file style.css, kemudian file script.js. Coba sekarang kita scroll ke bagian atas, nanti akan ada 3 buah file ya, file HTML, file CSS, serta file JavaScript. Nah, kita akan memasukkan untuk file index.html, file CSS, serta file JavaScript ini ke bagian dalam dari project website sederhana. Saya akan mulai dengan file index.html. Saya klik di bagian kanan, ada tulisan di sana untuk apply to index.html ya. Di sini ada tulisannya apply to index.html. Saya akan klik saja di sana, apply to index.html saya klik. Nanti dia akan memasukkan dari scriptnya ke bagian dalam dari project kita, dan nama filenya adalah index.html. Nah, dia sudah memasukkan di sini teman-teman untuk scriptnya. Kemudian kita klik di bagian bawah, ada tombol accept file ya, atau kita terima ya, yang diberikan oleh kursor. Saya klik di bagian accept file. Kemudian kita scroll lagi menuju ke bagian yang kedua, di mana bagian yang kedua adalah file style.css. Saya klik di bagian apply ini. Saya pilih untuk filenya, namanya adalah style.css. Maka dia membuat satu buah file baru, filenya adalah style.css, dan scriptnya tentu saja sesuai yang diberikan saran oleh kursor. Lanjut teman-teman, di bagian bawah kita klik saja accept file ya. Oke, sekarang kita scroll lagi ke bagian bawah, kita menuju ke file yang ketiga, di mana file yang ketiga adalah file script.js. Ini kita apply lagi, kemudian kita pilih untuk filenya di sini, filenya adalah file script.js ya. Ya, di bagian kanan di sini ada file script.js, kita klik saja. Dia akan melakukan apply dan langsung membentuk satu buah file baru. Filenya adalah script.js, dan jangan lupa di bagian bawah kita klik accept file. Kita klik lagi. Selanjutnya mari kita buka untuk project kita ya. Foldernya adalah website sederhana, kita buka di browser. Kita bisa klik kanan saja di bagian file index.html, kita klik kanan, kemudian kita pilih di sana untuk open containing folder ya. Saya klik kanan, kemudian pilih di sini open containing folder. Nah, kita menuju ke bagian dalam dari project website sederhana kita. Lanjut ya, kita akan membuka untuk file index.html ini di bagian browser kita. Kita klik kanan, kemudian open with Google Chrome. Nantinya projectnya akan keluar ya di bagian browser kita. Ada home, about, project, kontak, ya, kemudian nama kita, ya, kemudian informasi tentang diri kita, ya, kemampuannya, kemudian project-projectnya. Dan untuk diperhatikan teman-teman, tentu saja tampilannya akan berbeda ya, sesuai dengan kata kunci ataupun prompt yang teman-teman berikan. Kalaupun misalnya prompt yang teman-teman berikan ini sama dengan yang saya sebutkan, bisa jadi nanti tampilannya akan berbeda. Nah, berikutnya kita akan menambahkan satu buah background ya di bagian header ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita kembali ke bagian kursor lagi. Untuk chat saya close, ya. Kemudian saya menuju ke bagian index.html. Kita cari untuk di bagian header ya, atau di bagian hero ini ya. Di bagian hero ada informasi your name, full stack developer ya, kemudian kontak ya. Misalnya saya ingin supaya di bagian dalam dari section ini dia menampilkan untuk background ya, atau kita tambahkan background. Nah, caranya kita blok terlebih dahulu ya, kemudian kita masukkan Ctrl K. Nah, Ctrl K ini apa? Ctrl K ini adalah kita menyeleksi terlebih dahulu untuk lokasi di mana kita akan menambahkan data di sana ya, atau kita tambahkan script di sana. Misalnya kita sudah blok seperti ini, kemudian kita ingin supaya di bagian dalam dari kelas hero ini ada background. Tinggal saya masukkan, ketika saya sudah memasukkan dengan perintah Ctrl K tadi, saya masukkan perintahnya, tambahkan background dengan gambar online terkait dengan dunia coding misalnya. Ya, kalau sudah seperti ini, kita klik di bagian Submit Edit. Maka dia akan melakukan prosesnya. Kemudian kita lihat di sana ada penambahan style ya. Ada style background image di mana dia mengarah ke unsplash. Kalau misalnya di sini kita setujui apa yang sudah dilakukan oleh kursor ya, kita klik di bagian accept. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian sekarang mari kita buka browser kita lagi, kita coba refresh ya. Harusnya nanti akan ada background di bagian dalam dari header kita ini. Nah, seperti ini ya.
Kalau misalnya kita ingin ganti, kelihatannya dia menutupi dari warna yang sebelumnya ya, di bagian hurufnya. Coba kita ganti untuk tulisannya. Ya, kita brok lagi, kemudian kita Ctrl K, ganti background dengan yang lain. Ganti warna yang lebih terang untuk background-nya. Ya, misalnya seperti ini, kemudian kita klik di bagian Submit Edit. Sudah berganti, saya klik di bagian Accept. Saya Ctrl S lagi, kemudian kita coba lihat hasilnya, coba kita refresh. Ya sudah berganti untuk backgroundnya, tapi ternyata masih belum terlihat ya. Coba kita perintahkan supaya dia mengganti untuk tulisannya ini menjadi lebih terlihat. Kita blok lagi, kemudian kita Ctrl K, kita masukkan perintahnya ganti warna tulisan menjadi lebih terang. Saya klik di bagian Submit Edit. Kemudian kita scroll bagian bawah, kita pilih di bagian Accept. Saya Ctrl S. Sekarang coba kita lihat untuk hasilnya. Coba kita refresh. Nah, tulisannya menjadi lebih terlihat ya. Tulisannya menjadi berwarna putih seperti ini. Dengan menggunakan kursor AI, kita juga bisa meminta informasi tentang script yang kita blok ya. Misalnya saya akan blok di bagian atas, di sini ada informasi tentang link ya. Kalau misalnya kita ingin mengetahui sebenarnya apa yang dilakukan dari script ini, kita bisa blok seperti ini, kemudian kita Ctrl K, kemudian kita masukkan untuk pertanyaan kita. Ya, misalnya saya masukkan apa maksud dari script ini. Kemudian saya klik di bagian kanan ya, bukan Submit Edit, tetapi saya klik di bagian Quick Question ini. Kita klik seperti ini. Nanti dia akan menjelaskan tentang script ini sebenarnya apa. Maka ketika saya klik di bagian Quick Question tadi, dia memberikan informasi tentang script tersebut. Apa maksud dari script ini? Dia adalah sebuah kode HTML yang digunakan untuk menu navigasi, membuat daftar tautan yang mengarah ke berbagai bagian halaman, ya, dan menggunakan Anchor ataupun link. Jadi kita selain bisa memerintahkan dia supaya membuat script buat kita juga bisa menanyakan sebenarnya script yang ada di bagian file kita ini sebenarnya gunanya untuk apa. Dengan menggunakan kursor AI ini, kita juga bisa meminta kursor AI supaya membuatkan script berdasarkan gambar yang kita miliki. Nah, bagaimana caranya? Saya akan buka Ctrl L dulu atau membuka chatnya. Kemudian berikutnya saya akan membuka gambar ya. Saya akan membuka gambar yang saya miliki. Misalnya ini adalah gambar untuk proses login ya. Saya akan klik kanan, kemudian saya copy. Berikutnya saya akan masukkan ke bagian dalam dari kursor AI ini. Saya Ctrl V di sini. Oke. Kemudian di sana dia akan memperlihatkan bahwa gambarnya sudah ditambahkan. Tinggal di sini kita tambahkan perintah dengan misalnya kita minta buatkan script HTML dari gambar yang saya punya untuk JavaScript, CSS, dan HTML buat dengan nama yang berbeda, misalnya seperti ini. Misalnya saya tambahkan lagi dengan informasi misalnya untuk HTML berikan nama form-login.html misalnya ya. Kemudian kita klik di bagian send. Nah, sudah selesai dibuatkan oleh kursor AI. Sekarang kalau misalnya kita akan menerapkan semuanya, tinggal kita pilih di bagian kanan bawah ada Apply All. Atau kalau misalnya kita akan melakukan review terlebih dahulu untuk script yang dihasilkan, di sini ternyata dia membuat satu buah file. Nama filenya adalah form login sesuai dengan kita inginkan tadi. Kemudian untuk nama stylenya adalah stylelogin.css, berbeda dengan yang sudah ada. Kemudian nama JavaScript-nya adalah login.js ya. Kalau misalnya kita sudah setujui dengan apa yang disarankan, kita klik saja di bagian bawah ada Apply All. Ya, nanti akan ditambahkan sesuai dengan script yang kita dapatkan dari kursor AI. Nah, seperti ini ya. Dia sudah menambahkan form login, index HTML, kemudian login.js, serta ada style login.css. Kalau misalnya sekarang, coba kita lihat di bagian browser kita. Saya akan akses dengan form
minus login.html, kemudian saya enter, dia menghasilkan sesuai dengan yang kita kehendaki. Walaupun di sana untuk ikonnya berbeda ya. Atau coba kita arahkan supaya kursor AI mengganti untuk ikonnya. Coba kita kembali ke bagian kursor AI lagi. Kemudian kita masukkan ke bagian dalam dari chat ya. Nah, di bagian bawah dari chat kita ini, dia ada informasi di sana add context. Nah, add context ini adalah sebuah pengarahan ya. Jadi kita akan melakukan editing kepada file apa ya. Kalau misalnya kita akan melakukan editing kepada file form login.html tadi, kita klik di bagian add context, kemudian kita pilih untuk filenya. Filenya kita arahkan sesuai dengan file yang kita miliki tadi. Kita arahkan ke bagian index form login.html ya. Saya pilih add context, kemudian pilih di bagian file and folder, kemudian pilih di sana untuk form login. Atau kita bisa langsung drop saja, misalnya form login ini, kita scroll ke bagian dalam dari chat ya. Kemudian kita perintahkan apa? Misalnya kita perintahkan supaya ganti di bagian dalam dari form login. Kita lihat, kita accept ya, kita belum accept tadi. Ya, kemudian kita lihat di sini untuk user icon. Misalnya kita perintahkan user icon.png gantikan dengan icon yang dimiliki oleh, misalnya kita gunakan font awesome ya, kemudian kita minta sekalian ditambahkan untuk style sheet CDN-nya ya, tambahkan style sheet dari font CDN font awesome. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik di bagian send. Nah, sekarang kita lihat dia memberikan sarannya untuk melakukan perbaikan di bagian form login, di mana ditambahkan di sana untuk CDN menuju ke font awesome ya. Kemudian untuk ikonnya dia menggunakan FA solid, FA user, dan di bagian style login dia juga melakukan saran untuk perbaikan. Kalau misalnya kita sudah menyetujui apa yang dia kehendaki, kita klik saja di bagian apply all ini. Maka dia akan menambahkan di sana di bagian form login. Saya accept dulu. Ya, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua untuk style login. Dia juga ada tambahan, kita accept file lagi. Kemudian kita Ctrl S. Sekarang kalau misalnya kita coba lihat untuk hasilnya, coba kita refresh seperti ini. Maka dia menambahkan untuk ikonnya, dan ini adalah merupakan icon yang dimiliki oleh font awesome. Dan akhirnya ini adalah website yang kita hasilkan tanpa coding sama sekali. Kita menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh Kursor AI. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.